Jangan lupa infrastruktur mikro. Infrastruktur mikro ini apa? Air bersih untuk semua. Bayangkan air bersih di Jawa Barat ini banyak nama dimulai dengan C, bukan? Karena apa? Air. Tapi minum air kita lebih mahal daripada BBM kita. Dan apa yang terjadi? Makin hari kita makin menganggap ini bukan masalah. Seakan-akan air bersih yang mahal itu adalah kenyataan hidup. Tidak. Kita harus mengembalikan agar air bersih itu betul-betul menjadi terjangkau oleh setiap rakyat dimanapun berada. Infrastruktur mikro air bersih. Kalau di Jakarta kita menyaksikan betapa beratnya ini. PWNU Jawa Timur adalah kandang dan basis NU, organisasi terbesar se-Indonesia, bahkan sedunia dalam konteks jamaah umat Islam. Ya. Jadi ada 48% orang Indonesia yang merasa dekat dengan NU. NU menjadi kekuatan elektoral yang luar biasa. Dan kunjungan Mas Anies ke Jawa Timur secara elektoral sangat strategis. Karena kalau kita lihat data-data survei yang dirilis oleh banyak lembaga, salah satu kekurangan elektoral Anies Baswedan adalah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi pintu masuknya mungkin NU. Jadi bacaan secara elektoral tidak bisa disalahkan, meskipun dibungkus dengan kata silaturahmi, tetapi publik tidak bisa menyalahkan kalau kunjungan seorang Anies Baswedan ke PWNU, ke Kiai Marzuki Mustamar dimaknai secara elektoral. Dan menurut saya itu sah-sah saja, bagian dari genderang perang ya jelang 2024. Toh yang melakukan bukan hanya seorang Anies Baswedan. Selain beliau konteksnya adalah pamitan karena sudah akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah, namun tidak bisa dilepas beliau sebagai calon presiden tentu mendekati sejumlah simpul-simpul masyarakat yang dianggap itu memiliki kedekatan hubungan emosional dengan Nahdlatul Ulama, apalagi yang didatangi adalah keluarga atau ibunda dari ketum PBNU, meskipun PBNU sendiri secara organisasi netral, namun hal itu tetap dilakukan dalam konteks itu mendekatkan diri gitu. Toh namanya orang mendekat itu kan sah-sah saja kemanapun, yang penting tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar syariat kalau di agama Islam itu. Biasa saja, toh mendekati tokoh-tokoh atau simpul-simpul NU bukan berarti menyodorkan calon wakil presiden gitu. Tentu P3 tetap berpegang teguh kepada hasil Rapimnas 6 yang di Sumatera, di Jawa Barat dan Banten, tetapi kelemahannya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, kalau kita lihat data, ini data yang berbicara ya, sejak 2004 Pilpres pertama kali dilakukan sampai 2019 yang terakhir, itu tidak ada capres yang menang tanpa mengantongi kemenangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi siapapun kalau pengen menang, dua provinsi ini adalah kunci. Jadi menurut saya kehadiran Anies Baswedan ke Surabaya, kemudian dilanjutkan ke Malang, bukan hanya ketemu Kiai Marzuki Mustamar, tapi juga ketemu dengan raja media lokal dan nasional, Dahlan Iskan, tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk mengurangi kelemahan elektoral tadi. Menyebutkan bahwa Pak Sandiaga Uno diusulkan sebagai calon wakil presidennya Pak Ganjar Pranowo. Soal kemudian ada irisan dengan Nahdlatul Ulama, yang penting itu mendapat respon positif dan juga keberpihakan ke depan terhadap komunitas Nahdien, bukan soal figurnya, karena meskipun menggandeng figur NU belum tentu memenangkan kontestasi. Banyak buktinya, contoh di 2004 itu Pak SBY, Bu Megawati menggandeng ketua umum PBNU, tetapi kan tidak bisa memenangkan kontestasi. Sekarang bagaimana mencari calon wakil presiden yang bisa menopang keterpilihan seorang Ganjar Pranowo. Dan sekarang sejauh ini Bu Hovifah hanya disamai dari sisi gender oleh misalnya Yeni Wahid. Tetapi nama-nama lain kan umumnya yang beredar berasal dari kalangan laki-laki. Tapi kalau kita lihat dari data survei per hari ini, itu keunggulan gender belum menjadi kekuatan yang bisa dimaterialkan oleh Bu Hovifah. Jadi kalau kita cek sebenarnya pemilih Ibu Hovifah kurang lebih sekitar 6% ya. Jadi kalau kita tanya siapa cawapres yang paling pantas menurut Ibu Bapak, per hari ini Bu Hovifah masih ada di peringkat ke-6
di bawah Erik, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, AHY, dan Mahfud MD. Ribuan massa tumpah di Bandara Blimbing Sari, Banyuwangi sambut kedatangan Capres Anies. Dikutip dari nosadaily.com Banyuwangi, begitu mendarat di Bandara Internasional Banyuwangi, kandidat calon presiden Capres yang diusung Partai Nasdem langsung disambut ribuan massa. Tak berjalan lama atau hanya dalam sekejap, bandara yang berada di Desa Blimbing Sari, Kecamatan Blimbing Sari tersebut mendadak berubah menjadi lautan manusia. Anies Presiden, teriak massa bersautan sambil berebut jabat tangan. Kerumunan warga yang terus melontarkan yel-yel dukungan ini terdiri dari para relawan Anies Wangi dan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Banyuwangi, pimpinan Usama Abdad, serta para simpatisan lintas elemen. Kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga dikawal langsung jajaran Partai Nasdem, mulai pengurus pusat hingga Banyuwangi. Di antaranya Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Haji Muhammad Ali, Ketua DPW Partai Nasdem Jatim Sri Sajakti Sujunadi alias Bunda Janet beserta jajaran. Ketua DPD Partai Nasdem Banyuwangi Insinyur Haji Supriyadi Karima Syaiful didampingi Sekretaris Zamroni SH beserta jajaran fraksi Partai Nasdem DPRD Banyuwangi. Tak ketinggalan para kader partai besutan Surya Paloh Antara Bumi Belambangan. Tidak hanya mendapat dukungan dari para pendukungnya saja, kedatangan Anies juga dikawal oleh MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi. Dari Bandara Internasional Banyuwangi, Anies bersama rombongan bertolak ke kediaman pengusaha mebel kondang Habib Hasyim bin Alwi bin Ali Al-Haddar atau yang akrab disapa Bang Hasyim di Dusun Kerajaan Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng. Di sini berkumpul sekitar 70 kiai yang ikut menyambut kedatangan Anies. Selanjutnya rombongan menuju ke Pelabuhan Moncar. Ribuan nelayan sudah menanti. Dalam tatap muka mereka berdialog, berdiskusi, menyampaikan keluh kesah serta harapan kepada Anies Baswedan. Kegiatan ditutup dengan ramah tamah bersama pengusaha pabrik pengolahan ikan dan pemilik perahu. Membludaknya massa menyambut kedatangan Anies Baswedan di Banyuwangi makin menguatkan opini publik tentang siapa sosok presiden yang didamba akar rumput, sekaligus membuktikan bahwa elektabilitas Anies di kancah pemilihan umum presiden Pilpres 2024 semakin layak untuk diperhitungkan. Ria Pranowo, seorang pengurus DPD Nasdem Kabupaten Banyuwangi, mengatakan massa partainya sangat antusias menunggu kedatangan Anies. Mereka bahkan sudah mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari, termasuk membuat yel-yel menarik untuk mereka nyanyikan langsung di depan Anies. Menurutnya, seluruh pengurus dan kader Nasdem di Banyuwangi telah diinstruksikan untuk melakukan kerja-kerja politik di akar rumput. Mereka diminta memperkenalkan Anies di setiap pertemuan resmi maupun dalam bincang-bincang santai antar warga. Semua terus bergerak, cetusnya. Sementara itu, Anies Baswedan mengaku kedatangannya di Kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa adalah untuk bersilaturahmi kepada para kiai, para tokoh dan masyarakat. Kedatangan saya di Banyuwangi dalam rangka silaturahmi dan memohon doa kepada para kiai dan tokoh masyarakat yang nantinya bisa menjadi bekal dalam perjalanan kami ke depan, ungkapnya. Sebagai informasi, usai menyapa masyarakat Banyuwangi, Anies melanjutkan perjalanan ke Situbondo dan akan berakhir di Kabupaten Malang pada 9 Agustus untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit.